Kalian bingung harus apa ketika hari pertama masuk kantor jadi PNS? Preview. Preview. Aku yakin banyak mungkin dari kalian ya yang ketika pertama kali bekerja, apalagi kalau jadi PNS, itu bingung harus apa ketika di hari pertama masuk kantor. Dan karena sudah keluar info ya untuk pengangkatan CPNS tahun 2024 itu diundur ya. Jadi video ini bisa sebagai bekal ya buat kalian nanti ketika awal pertama masuk kantor. Awalnya aku juga bingung ya ketika pertama kali masuk kantor itu harus ngapain. Lebih lagi aku kan itu lulusan SMA dan belum pernah ada pengalaman kerja dimanapun ya sama sekali. Sehingga kayak ini aku harus apa ya saat pertama kali datang ke kantor itu kemana terus ngapain nih. Dan karena kebetulan ya kemarin itu di instansiku lumayan banyak ya yang dari satu provinsi sama, yang asalnya itu sama provinsinya dan dapat penempatan di tempat yang sama juga. Jadi aku sharing-sharing lah atau tanya-tanya gitu ya, kita saling diskusi tentang masalah-masalah untuk persiapan ke hari pertama itu ngapain sih. Cuman sekarang kan ini ceritanya tuh konteksnya kita nggak ada temen ya, apalagi temen yang satu kantor maupun temen yang satu provinsi ya dari asal yang sama. Nah itu harus ngapain sih Kak? Oke, mungkin di sini aku bakal cerita dan sharing-sharing ke kalian ya sesuai dengan pengalaman aku pribadi. Yang pertama, tentu ya kalian itu harus lapor ke bagian kepegawaian. Dan sebenarnya saat kalian lapor itu sudah dimintakan untuk membawa berkas yang akan dikumpulkan. Terus kalau kalian tanya ya, berkas-berkas apa aja Kak yang harus disiapkan dan harus dibawa nanti ya atau dikumpul ke bagian kepegawaian. Nah sebenarnya ya untuk di video kali ini aku mau tekankan pentingnya kalian itu punya teman ya, setidaknya 3-5 teman yang dapat penempatan sama. Jadi kalian bisa diskusi bareng dan kalian bisa menyelesaikan masalahnya bersama-sama, itu lebih enak. Atau kalau kalian jangan sama sekali ya, nggak ada teman atau malu gitu cari teman, kalian bisa hubungi aja instansinya langsung ya, entah itu di website atau di media sosialnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, apapun lah ya yang bisa dihubungi. Mungkin aku bakal kasih tahu ya, ada beberapa berkas yang aku ingat diminta dan disuruh kumpul saat itu gitu ya. Pertama itu ada SK CPNS. Jadi SK itu kan kemarin aku itu dikirim lewat email. Ya, kalian itu disuruh print ya secara sendiri-sendiri gitu, secara pribadi print SK kalian. Nah, habis itu nanti dibawa. Selain SK, itu tentu ya kalian harus menyiapkan data pribadi seperti KTP, terus kartu keluarga maupun akte kelahiran. Dan buku rekening itu juga kalau nggak salah diminta ya untuk dikumpul gitu saat itu. Dan ada juga kartu BPJS sih kalau nggak salah aku ingat. Itu kalau yang udah punya kartu BPJS itu kayak disuruh kumpul di data ulang gitu. Nah, kalian itu nggak usah khawatir, tenang aja. Kalau misalkan memang nggak punya kartu BPJS itu gimana? Nah, kalian bisa tanyakan ke bagian kepegawaian itu ya, untuk pembuatannya apakah buat sendiri atau kalian bisa minta tolong untuk bantu diurus buat kartu BPJS ini. Oh ya, jangan lupa ya, untuk berkas-berkas ini setidaknya kalian itu siapkan fotokopian atau cadangannya ya, sebagai jaga-jaga aja. Takutnya kalau ada diminta kumpul, ya kalian udah ready dengan fotokopiannya itu. Tapi kalau yang diminta yang asli ya udah, kalian bisa kumpul yang asli aja, kan mungkin pastilah dikembalikan ya, nggak mungkin diambil gitu aja kan yang asli. Dan nanti cadangan sebagai pegangan ketika itu dikumpul yang asli ya kalian punya yang fotokopiannya. Terus yang kedua, setelah kalian itu ke bagian pegawai ya untuk lapor gitu ya, nanti pasti deh kalian itu akan diarahkan untuk ikut briefing gitu dengan pimpinan di kantor maupun pimpinan langsung ya di bidang-bidang yang nanti akan kalian dapatkan. Terus itu ngapain aja sih Kak? Kita disuruh apa Kak? Ya selayaknya kita bertemu dengan orang baru ya, pasti kalian akan diminta perkenalan ya tentang diri kalian, atau mungkin ya pimpinan kalian nanti akan bercerita gitu tentang
kantor ataupun pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan diberikan ya untuk dilaksanakan. Nah, di momen ini sebenarnya menurut aku bisa dibilang penting ya, karena ketika kalian perkenalan gitu, kalian bisa tunjukkan bahwa kalian itu orangnya siap gitu untuk mendapatkan kerjaan baru. Atau kayak seakan-akan ya kalian itu orang yang kayak nggak sabar gitu loh dapat kerja. Tentu kalau sedang briefing gitu ya, atau mendengarkan orang lain berbicara ya, kalian dengarkan dengan baik gitu. Kalau perlu ya dicatat juga gitu. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, ya jangan ragu-ragu gitu, kalian bisa tanyakan. Mungkin bingung tentang kerjaan atau ada hal yang kalian nggak ketahui, silahkan tanyakan aja. Ini kan udah briefing ya, jadi kalian itu nanti akan dibagi juga ya ke bidang-bidang apa. Nah, mungkin dengan pimpinan di bidang itu juga hal yang sama akan dilakukan juga ya ke kepala seksi ya atau kepala bidangnya itu. Terus, nah kalau kalian sudah briefing gitu ya, nah kalian bisa tuh untuk sempatkan waktu ya bermain ke bidang-bidang yang lain. Ya kayak ngeliat-ngeliat ruangan gitu, atau kalian kenalan ya dengan senior atau rekan kerja yang ada di sana. Ini jadi momen yang penting ya untuk membangun hubungan antara kalian dan rekan kerja. Dan ingat ya, kesan pertama itu penting banget. Sebenarnya nggak hanya di tempat kerja aja, tapi ketika kalian punya teman baru atau tergabung dalam suatu organisasi maupun komunitas, aku yakin banget kesan pertama itu pasti sangat penting. Kalau kesan pertama kalian itu udah jelek, itu lama-kelamaan pasti kayak jelek gitu ya, agak susah untuk memperbaikinya. Jadi ya kalian pertama kali datang sebagai orang baru, tunjukkan sikap yang baik. Yang berikutnya adalah kalian bisa untuk menawarkan diri ya, menawarkan bantuan ke senior maupun rekan kerja. Ini mungkin jadi salah satu masalah atau kendala ya ketika kita menjadi orang baru atau pegawai baru ya, termasuk aku juga saat awal kerja. Mungkin karena ngerasa kayak nggak tahu apa gitu ya, terus kayak belum punya pengalaman kerja, bingung harus ngapain. Ya kita tuh kayak ya udahlah, diem aja, tunggu disuruh aja lah baru gerak daripada takut salah gitu kan. Nah ini sebenarnya menurut aku pemikiran yang keliru. Jadi ya kalian tuh dituntut untuk aktif ya secara pribadi gitu. Bangun kesadaran dari diri sendiri. Kalau misalkan memang kalian nggak tahu, bingung, ya nggak ngerti, ya kalian bisa tanya. Kalau kalian nggak mau tanya, kalian mau tanya, ya kalian nggak akan paham apa, kalian nggak akan ngerti apa, dan kalian nggak akan bisa apa-apa. Terus yang berikutnya, observasi ke lingkungan kerja. Nah ini sebenarnya agak mirip dengan poin yang ketiga ya, dengan melihat-lihat ruangan atau berkenalan gitu ya. Tapi di poin yang kelima, ini lebih ke secara keseluruhan ya, budaya, kebiasaan yang ada di kantor itu. Terlebih lagi, kalau misalkan kalian itu dapat penempatan yang jauh di luar domisili, ya, atau antar pulau gitu, nah itu kan pasti punya kebiasaan budaya yang beda-beda. Hingga ya observasi ini penting untuk kalian itu bisa menyesuaikan. Oh, ternyata di daerah ini tuh biasanya kayak gini loh. Oh, ternyata kebiasaan ini tuh sebenarnya nggak buruk. Nah, mungkin jadi kalian tuh tahu ya yang mana kebiasaan baik dan juga yang buruk di daerah itu. Jadi jangan kalian itu terlalu kaku. Misalkan kalian biasa gitu ya melakukan suatu hal di daerah kalian, nah belum tentu juga di daerah lain itu hal yang lumrah atau hal yang umum. Bisa jadi kan itu hal yang negatif atau yang salah gitu. Dan kalau misalkan kebiasaan yang dulu kalian lakukan itu baik dan di tempat kerja baik, ya silahkan kalian bisa lakukan saja. Tapi kalau misalkan memang itu hal yang dianggap buruk atau hal yang dianggap nggak biasa, ya udah nggak usah dilakukan lagi. Jadi mungkin ada istilah ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kayak gitu. Kalau kalian bisa ya dengan cepat menyesuaikan diri, aku rasa pekerjaan yang kalian lakukan itu lebih efektif dan itu akan mengurangi kesalahpahaman ya antar rekan kerja. Oke, mungkin itu beberapa hal yang bisa jadi bekal buat kalian. Kalau kalian mau request untuk bahas video apa selanjutnya, bisa komen aja di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.